25 ya, buka aja ini. Cuman punya ibu kan masing-masing, buka aja ini kalian. Tapi kenapa memilih datang ke kantor Elsa Syarif pada hari libur, Bang? Pada hari Sabtu, kenapa tidak hari Senin Ini kan atau rumah juga nih, rumah juga ini. Cuman memang teman ada sebagian ke rumahnya di Kelapa Gading, ngecek kalau misalkan di sana ada, nah lanjut ke sana nanti. Bu, tapi sebelumnya pernah datang ke sini? Udah sering, kalau member sih udah sering ke sini, makanya tahunya dia ke sini. Ya. Jadi saya dikabarin sudah ada menuju ke sini. Ini juga ada yang cuman hari ini rata-rata yang baru lagi nih. Kemarin kan yang beda. Ya, kenapa? Karena kalau bersamaan semua kita harus ambil surat izin keramaian gitu. Ya. Nah, kalau begini kan nggak perlu surat izin keramaian. Ya. Uang ibu berapa? Kalau saya sih sama member yang lain, di saya ya sekitar hampir 2 M-an sih. Itu bentuk UMKM-nya seperti apa sih? Ya ada yang jualan, ada yang buat promosi, ya buat promosi jualan segala macam. Memang Usaha kecil. memang Bu Elsa sendiri ikut UMKM atau gimana? Iya. Jadi gimana Bang? Oh, biar saya jelasin ya. Ya. Berarti saya jelasin ini. Gak apa-apa sedikit aja Bang. Baik, jadi mereka ini ibu-ibu yang masih perjalanan juga. Ini rata-rata ketua-ketua kelompok UMKM. Makanya tadi ibu ini ada hampir 2 M ya Bu ya. Hampir 2. Ada kelompok satu juga tuh ya. Selang waktu 1 hari, lalu kemudian kelompok kedua ke Parhat. Ini yang kelompok 3 nih. Kalau digabung semuanya ya itu bisa jalan ini pun nggak cukup nih ya. Kalau digabung semuanya, makanya saya bilang jangan turunkan teman-teman yang lain, cukup kepala ketua-ketua kelompoknya aja ya. Kenapa? Karena saya nggak urus izin keramaian untuk hari ini. Makanya tadi udah pada duluan saya bilang, saya cek di grup-grup, oh benar ada yang hadir lagi hari ini. Jadi memang saya infokan bahwa semuanya silakan pilih jadwal ya, waktu masing-masing. Mungkin mulai dari hari ini, besok lagi, lusa lagi, atau kapan. Tapi jangan bersamaan. Ada satu saatnya nanti bersamaan. Ya, itu tentu kita dalam hal ini saya selaku koordinator, selaku penanggung jawab, pasti menyiapkan surat izin keramaian, gitu, izin aksi lah gitu ya. Enggak, maksudnya Bang, Elsa Syarif sama Parhat Abbas. Parhat Abbas itu keterlibatannya apa, dia sebagai Iya, apa? sebagai apa Bu Elsa? Oke, baik. Jadi dana mereka, ibu-ibu ini, termasuk saya juga, itu tadinya ada dalam satu perusahaan, yang mana perusahaan ini ya diproses hukum. Nah, dana ini adalah pembelian slot iklan dalam perusahaan ini. Menyediakan slot iklan. Nah, para UMKM ini membeli slot iklan tersebut. Namun, pada saat mereka iklannya nggak tayang, tapi uangnya terlanjur masuk, lalu kemudian dadakan diambil alih atau diproses hukum oleh Polda Jawa Timur, dan sebagian dananya diambil alih oleh Elsa Syarif, Vidi Galenso Syarif, dan Parhat Abbas. Dan itu ada bukti ya. Untuk Elsa buktinya berupa rekening, tadinya masuk ke rekening pribadinya, untuk Vidi Galenso Syarif juga. Lalu kemudian ada beberapa juga bukti-bukti yang lainnya, termasuk yang diambil secara langsung gitu. Kok dia bisa ada uang masuk ke rekening dia? Oke, sebagai lawyernya. Dari Ya, sebagai lawyernya dari Kam. Jadi perusahaan yang bermasalah itu, atau dari ibu-ibu ini? Iya, perusahaan yang bermasalah tempat itu. kami tempat Karena kami. ibu ini kan masukkan duit, ya beli slot iklan, nah, begitu. Beli slot iklan, begitu masuk duitnya terkumpul, proses hukum, sebagian disita, sebagian dititip ke Elsa Syarif dan Vidi Galenso Syarif, juga Parhat Abbas. Buktinya apa? Buktinya berupa transfer juga. Kalau yang ngambil tunai, ada juga sih bukti pengambilan tunainya, itu ada tanda tangannya mereka sebagai titipan gitu, ada saya. Nah, surat kuasa ini saya selaku koordinator UMKM ya, dipercayakan sepenuhnya untuk mengurus dana ini, tapi dengan proses bukan ke meja hukum gitu ya, bukan. Karena beliau yang menyerahkan dana ini ada di luar negeri, jadi tidak mungkin dong. Ya, pasti
kalau di LP kan pasti dipanggil untuk di BAP untuk diminta keterangannya sebagai saksi utama gitu ya. Nah kemudian ya sudah sekian lamanya bertahun-tahun itu di sini ada 30 miliar lah ya yang diambil Farhad secara tunai. Kemudian ada sekitar 50 miliar bahkan ditulis tangan oleh owner. Ini tulisan tangan owner nih. 55 miliar ya yang di Elsa dan Vidi Galenso Sarif. Nah, seperti itu. Dan berulang kali kami dengan termasuk ormas-ormas juga yang diketahui oleh para member, karena member ini kan banyak juga yang di ormas. Kemudian yang kedua ya ada juga tulisan tangan langsung dari owner nih ya untuk yang mana dana ini adalah dana pribadi dan dana ini diperuntukkan untuk teman-teman semuanya, yaitu para UMKM yang memang membutuhkannya gitu. Ya, ada sekitar 55 tadi ditambah 30-an berarti 80-an lah. Cuman yang totalnya di sini ya kita bukti-bukti transfer di sini cuman ada sekitar 55 ya, 50 lebih lah. Nah, ini bukti-bukti transfernya nih. Tolong dipegang dulu. Ini beberapa bukti transfer ya. Ini langsung ke rekening atas nama Elsa Sarif dan selembar di sini ada juga ke rekening Vidi Galenso Sarif, adik dari Elsa Sarif nih. Nah, ini kalau nggak salah ini nih yang Vidi Galenso Sarif sebesar 9 miliar berapa tuh bisa dibacakan? 9,9 kebalik ya. Nah, 9 miliar lebih ya, 9 miliar 950 juta rupiah. Ya, kalau yang lainnya ini rata-rata 10 miliar nih, dan ini semua atas nama rekening Elsa Sarif, rekening pribadi Elsa Sarif. Ya, ini rekening pribadi Vidi Galenso Sarif. Inilah rentetan daripada pengambilan pertama di 30 miliar oleh Farhad bersama ketiga mereka ini. Dari rentetan itu ada dititip untuk setelahnya. Jadi 30M ini diambil secara tunai. Nah, disitulah Farhad ya, makanya nggak ada buktinya di sini, tapi ada beberapa bukti atas pernyataan dari Elsa Sarif bahwa memang Farhad terlibat. Nah, kemudian termasuk ini ya, ada surat perjanjian titipan, surat pernyataan titipan. Ini dana titipannya nih, yang ditandatangani ya oleh saudara direktur waktu itu dan istri direktur. Nah ini. Nah, itu berkaitan orang India semua ya, orang India ya, semua. orang India semua ya, direktur. Nah, berkaitan dengan ini ada surat di sini surat lawyer. Tolong dipegang dulu ya. Pekerjaannya sudah dijelaskan semua. Ya, kemudian di sini dijelasin semua. Kemudian ada angka-angkanya di sini. Ya, mulai dari angka totalnya 7 miliar. Nah, 7 miliar. Inilah yang dimaksud lawyer. Tapi tidak pernah dilakukan tugasnya sebagai lawyer, bayangkan. Jadi kalau 55 miliar ditambah 30 miliar yang diambil secara tunai, ya ada 80 lebih, ya maka ini di luar ini, lawyer. Berarti luar biasa, banyak sekali yang diambil gitu.